Saya Kiki Nikita Pasar, Ibu. Panggilan bukannya apa nih? Wis panggilannya Kiki aja. Kiki aja. Dengan kakak kita, Kak Sila Kusno. Tapi saya manggilnya Kak Cecil. Panggilan Kak Cecil itu panggilan ini ya? Itu kalau misalkan kalau di Batak ya, jadi spoiler nih. Kalau di Batak itu panggilan Kristen banget. Ketepatan saya punya sahabat namanya Cecilia. Jadi karena kakak mirip Cecil, apa enggak Cecil gitu. Emang mirip banget ya, Kak? Oke guys, jadi kita mau ngapain nih? Mau ngapain ya kita ya? Ini sebenarnya mau ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya. Ini juga perdana sih. ini perdana sih guys, karena dari kemarin-kemarin kita udah prepare tapi gak ada terus ya, karena ya gimana ya, waktunya sangat sibuk. Kita terlalu sibuk ya. Saya sibuk kali gitu. Tapi kita ini lagi santai ya. Santai. Pekerjaan sudah selesai semua. Iya, jadi santai ya. Oke. Kakak dari mana? Kalau saya mah dari Sumatera Utara, tau kan? Sumatera Utara. Iya, dari suaranya, dari logatnya udah kelihatan nggak sih sebenarnya? Batak tuh ya? Iya. Biasa kalau Batak tuh ngomongnya ini agak tinggi gitu, bener nggak sih? Iya, nadanya tuh agak tinggi. Iya. Ibaratkan kalau misalkan naik gunung ini paling tinggi banget gitu. Jadi kalau misalkan orang Batak ngomong itu, orang mulai ngiri itu apalagi kita bertemu sama orang Jawa kan? Tabrakan ya, Iya, Kak ya? itu sangat kebalikan banget kan? Iya. Dengan Jawa yang kayak halus gitu. Iya. Datang orang Batak itu langsung Tuh. misalkan udah makan kau gitu. Wah. Kalau di sana kan gimana kalau bahasa Jawa udah makan kau gitu? Kalau bahasa Jawanya yang biasa buat kita namanya Usman belum. Kalau udah makan kau gitu, kayak mana kan? Iya. Tapi itulah sebenarnya kekayaan Indonesia itu sebenarnya emang keren banget sih sebenarnya. Berbagai macam bahasa Dan budaya. Iya, keren banget. Karena saya juga gini Kak, ngobrol sama orang Batak bukan, ngomongnya biasa, tapi saya malah kayak ih galak banget ya, aduh kayak saya dimarahin gitu. Ya gimana ya? Mungkin. Tapi katanya, saya pernah bertanya-tanya kan sama orang tua saya gitu. Saya bilang gini, Mak, kenapa sih orang Batak itu ngomongnya kasar banget gitu? Ternyata ada sebabnya. Sebenarnya bukan adatnya yang mengajarkan untuk ngomong itu kan, enggak. Apa karena ini Kak, rumahnya jauh-jauhan? Nah, ini agak lucu nih sebenarnya. Sebenarnya bukan itu sih. Intinya di Batak itu kan mayoritas orang petani. Oh gitu. Nah, petani ini kan jarak rumah dan ininya kan jauh. Nah, tiba-tiba mamanya ini bawa bisakannya. Ini kayak pegunungan gitu kan, mamanya dibawa, udah capek dia, disuruh anaknya bawa beli nasi. Jadi kalau dia ngomong kan kalau pulang gak kedengeran sama anaknya baru pulang sekolah gitu kan. Dia dipanggil gitu. Nah, sekolahnya jauh banget. Iya. Ya kalau nggak sekolah kan palingan ke ladang itu mah cuma ngantar makanan, bantu bentar doang kan. Selebihnya kan itu di sekolah. Nah, kalau misalnya orang tua manggil itu, misalkan tiur katakan nggak kedengeran kan, terus cuma tiur. Sangat bergerak sekali ya. Tapi mungkin itulah khas dari Batak Toba ya. Nah sekarang kakak ini kan suku Jawa ya. Jawa. Coba dong, kalau spoiler dong. Kalau orang Jawa itu gimana sih gitu? Kalau Jawa itu biasanya halus Kak. Kadang dari ujung sana kalau bicara dari penglihatan, misalkan nih kita nih ada orang Jawa dari sana udah kelihatan orangnya orang Jawa. Apalagi kalau sampai sini bilang kadang juga bicaranya pelan-pelan. Iya. Kita halus, bukan maksud halus ya. Iya. Cuman agak gimana ya? Apalagi di sini kan Jawa ya. Iya. Jadi kalau misalkan orang Batak merantau ke Jawa itu agak aneh sih sebenarnya. Cuman lambat laun itu, tapi saya kira ya, misalkan ya, saya kan orang Batak sama orang Jawa. Tapi kok orang Jawa itu kayak ikutan ngomong kayak orang Batak ya? Campuran Kak. Apalagi kita kan perbatasan ya, Jawa Sumatera. Iya. Masalahnya kalau orang Batak ngikuti bahasa Jawa itu agak aneh. Tidak aneh, iya. Agak aneh sekali. Gak perlu jauh-jauh orang Sumatera Kak. Orang Jakarta kalau ngomong Jawa itu aneh. Kadang-kadang mikirin, aku kan udah 3 tahun di Jawa ini. Cuman kayak bahasa Jawa tuh gak ada yang tahu. Coba matur nuwun itu bahasa Jawa nggak? Iya, matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun udah. Tapi kalau di sini nuhun ya. Iya, nuhun ya.
sama ya. Karena banyak orang Sunda juga. Ini orang Sunda campuran ya. Karena kalau Jawa juga bedain nggak? Ada bedanya. Jawa halus, Jawa ramah, ada untung-untungnya. Kita bicara sama rekan biasa atau sesama atau yang di bawah atau yang lebih tua kita ada bedanya. Ada yang lebih halus lagi lah. Tapi aku dengar-dengar emang ada yang bahasa Jawa kasar. Ada Jawa kasar. Kalau kasar tuh kayak sesama temen. Oh, berarti nggak kayak kalau misalkan kalau kami emang dari sana emang udah kasar ya. Kami tuh kayak ibaratkan sama teman aja, woi, gitu. woi, Kalau di sini kan kayak nggak sopan ya. Iya. Cuma kalau di sana itu agak gimana ya? Kayak manggil teman gitu, woi sini dong bro, nah gitu. Kalau di sini kan kayak aneh gitu. Kadang-kadang saya merasa bersalah juga sih. Kadang-kadang kalau saya punya teman nih kayak kakak gitu kan, saya bilang gimana kalau saya ngomong itu kasar nggak gitu, melukai hatimu nggak? Kadang-kadang kita nggak sadar kan. Karena katanya kalau ada bahasa pepatah orang Batak ya, di mana kakimu berpijak, disitulah kamu kayak harus belajar gitu, belajar. Jangan kamu ikutkan semuanya dari adat kamu ke perantauan gitu. Nah, jadi kayak kami tuh udah diajari sih, setelah dari sana udah diajari sebenarnya. Gitu. Sebenarnya kita mau bahas apa sih sekarang Kak? Bahas apa ya? Kita kayak ngobrol biasa aja ya, pengalaman hidup aja ya. Iya ya. Kebiasaan sehari gitu kali ya. Iya. Kita pembawaannya sesuai bahasa masing-masing aja. Iya, karena tapi nanti ini nggak mengerti dong. Nggak mengerti ya? Iya. Kita Jawa, saya Jawa, apa ini ya? Batak dong. Aduh. Ada dari mana kita? Dari mana ya? Kayak kita berdua aja Kak. Ini perdana ya Kak. Perdana Ini banget sih kita sebenarnya. berada di kota Cilegon sih. Cilegon itu identitas dengan Paku Baja ya. Oh iya, baca. Dengan industrinya yang terbesar di Indonesia, BUMN terbesar ya. Tapi Krakatau sih Banyak dong, banyak. Apalagi nih Kak? Ada Indonesia Power. Wah, Indonesia Power. Sebenarnya Iya di sini. Sebenarnya di sini banyak sekali. Iya, Tapi kok saya nggak masuk ke sana. Rezekinya di Belum. sini. Masih bertahap Kak. Lah ini ngomongin rezeki nih Kak. Udah berapa tahun nih kerja di sini Kak? Saya sih udah 3 tahun sih 3 tahun kerja ya. di sini. Senior nih. Saya hanya kayak saya kepen-pen dalam segala, tapi saya bahagia bisa. Sama-sama. Iya, saya bahagia kok, saya bahagia di sini. Berarti selama 3 tahun betah Kak di sini? Ya kalau saya sih merasa betah ya, karena Merasa betah? iya, karena 3 tahun itu tidak terasa, tapi emang saya harus lebih berjuang lagi supaya masa depan saya lebih bisa nanti ya untuk di masa tua ya. Umur semakin bertambah, tapi kita juga harus memikirkan untuk kedepannya gitu. Pasti punya goal tersendiri ya Kak? Saya dari dulu goal saya ya, saya manggil kakak aja ya, karena kan kita emang umurnya beda dikit dong. Ya manggil Kakak aja semua. Iya benar sekali. Nah jadi goal saya itu gini, mungkin Tuhan ingin saya dimulai dari yang terkecil dulu, sedang baru besar. Nah, aku juga sadar ketika aku belum mendapatkan suatu impian yang kesuksesannya sebenarnya, mungkin aku belum berjuang, mungkin aku kayak belum seberjuang bisa dibilang dengan Kak Sisil ya, karena aku sungguh salut sama perjalanan kakak ke sini. Terima kasih Kak. Gila, itu benar-benar is the best. Perdana Pak, saya Keren banget sih, mantap sekali itu, dan saya belajar sih sebenarnya. Nah tapi ngomong-ngomong nih, menurut kakak nih, Ya. kesuksesan itu gimana sih? Apakah harus punya rumah gede, punya banyak mobil yang Fortuner atau Mini Cooper, atau mobil yang Pajero? Menurut kakak kesuksesan gimana sih? Kalau menurut saya kesuksesan itu tidak dilihat dari materi. Oh, Ya. Jadi yang paling utama terbesar kesuksesan itu apa? Memberikan kebahagiaan kepada orang tua. gila. Memberikan kebanggaan anaknya bisa berhasil kalau mencapai. Mungkin dengan bangkit, gagal bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, dan terus berjuang, Gila. Itu adalah kesuksesan. itu adalah kesuksesan. Jadi setelah kita mencapai apa yang kita mau, kemudian orang tua kita bangga, Yes. wah
itu suatu kesuksesan terbesar dari seorang anak. Mantap sekali. Jadi untuk para teman-teman nih ya, berarti kita ternyata ya kesuksesan itu dalam pribadi masing-masing itu berbeda. Berbeda. Nah, kalau saya juga pengen sih. Pertama saya ingin membahagiakan keluarga saya. Ya. Saya ingin punya, ya saya ingin mereka bangga gitu. Ya. Nah, makanya saya mungkin saat ini belum berjuang sekali, tapi saya akan berjuang untuk menggapai kesuksesan itu. Ya. Terus kalau misalkan apa namanya, waktu kakak berjuang itu gitu, apa sih motivasi kakak? Motivasi kakak bisa sampai di tempat ini, menurut saya ini susah loh untuk didapatkan orang itu. Nggak semuanya orang punya rezeki gitu. Benar-benar harus belajar, bertekun belajar, dan itu pun nggak tergantung rezeki juga. Kadang-kadang di tempat yang jauh. Iya. Kakak masih di Jawa loh. Masih di Jawa. Walaupun memang jarak dari rumah ke sini 12 jam. 12 jam karena memang transportasinya ini ya Kak. Oh, Minim ya. iya benar sekali. Nggak ada stasiun di sini. Tapi kayaknya saya lebih jauh sih Mbak. Saya harus naik pesawat dulu 2,5 jam. Nanti dari apa namanya, dari apa sih namanya itu bandara itu 6 jam 7 jam loh. Sini naik bandara ke rumah 7 jam ya. Jadi kalau pulang itu mikir juga. Berarti mahal di ongkosnya. Benar sekali. Kalau saya mungkin mahal di perjalanan. Iya benar. Tapi tidak apa-apa. Tapi saya bangga. Satu hal Kak, tanpa doa orang tua, tanpa persetujuan dan restu orang tua, kita mau melakukan suatu hal apapun tidak akan bisa tercapai tanpa mereka. Kalau berarti mereka harus merestui dulu. Apapun yang kita lakukan, dari mereka doa-doa itu berarti tembus banget ya ke Tuhan gitu. Iya Kak, benar sekali Kak. Doa jalur langit orang tua itu sangat. Aduh, saya jadi ini. jadi saya sedih karena menurut saya belum bisa membanggakan orang tua saya sampai saat ini. Tapi saya bersyukur saya masih bisa melihat mereka, canda tawa mereka. Ya. Dan tapi memang saya harus lebih effort lagi ya untuk mencari masa depan. Mungkin sekarang sudah sangat effort sekali. Oh iya, belum. Saya merasa belum. Masih punya tujuan lain. Ya benar sekali. Apalagi kita ini masih single. Ya, masih single Kak. Nah, saya mau menanya. Iya Kak. Kakak kan sudah mendapatkan apa yang kakak inginkan. Terus Apa sih goals kakak untuk dalam hal percintaan? Bagaimana sih? ngomongin percintaan Tidak ada gimana ya? Karena campur-campur ya Kak. iya, ini harus ada cinta. Kalau nggak ada cinta kayak nggak bermakna ya sih. Jadi antara perjuangan dan percintaan. Iya benar. Itu harus balance kan. Jadi kakak gimana sih? Coba dong di spill. Wah, kalau masalah percintaan itu kita serahkan sama Allah sih. Cuman memang dari awal saya itu memang ke karir dulu. Bos, mantap sekali ya. Benar sekali karena seorang perempuan di zaman yang sekarang, wah, zaman sekarang kan eranya ini ya Kak, Era digital dan digital ini yang ini mak kemajuan ya. Kalau soal rumah tangga itu, Iya benar sekali sih. Tapi kan memang karena digital juga kan. iya digital. Kalau dulu kan zaman dulu kan mana ada yang halo sayang. Dulu mah langsung gas ke rumahnya langsung. Kalau Siti Nurbaya ya Kak. sekali. Jadi emang semua berpengaruh. Iya. Kalau saya juga berprinsip seperti itu sih. Karena gimana? Saya juga harus bercermin. Saya menginginkan laki-laki yang kayak gini, harus perfect nih. Sementara saya belum perfect gitu. Berarti saya harus belajar dong. Saya harus belajar memperbaiki diri saya. Kita nggak boleh menuntut Ya, apa yang kita mau sementara kita belum. Iya, benar sekali. kita belum. melakukan itu. Kita aja belum berubah. Iya. Gitu. Bagaimana kita akan menerima orang lain dalam hidup kita? Betul, iya. Sama Kak, seperti ada seorang laki-laki yang menginginkan kita gitu kan. Benar. Tapi kita aja sampai sekarang itu kayak ini ya, berjuang banget demi masa depan, demi karir kita. Tapi ada seorang laki yang malah
tidak mau berjuang gitu Kak. Iya benar. Dan itu kayak nggak balance ya. Iya nggak balance. Sama-sama berjuang gitu ya, sama-sama punya goalnya tersendiri, target tersendiri itu berfeminisme. Keren banget. Gila. Kok panas sekali ya Mbak? Apa cuacanya semakin panas atau gimana? Oh ini silakan diminum. Belum ya? Tapi emang ini kota Cilegon ini emang Cilegon panas sekali ya Kak. Saya kaget pertama kali kesini. Iya, karena di Jawa itu dingin ya. Dingin. Iya ya dingin. Tapi walaupun panas itu tetap ada anginnya gitu Kak. Angin Iya. semiris. Tapi kalau di sini sama Nggak ada angin, ketutupan. Tapi ada seperti ada. Ada anginnya nggak gerak gitu loh. Ya, di sini emang agak lain sih. Enggak lain sih ya. Namanya juga pabrik, Banyak pabrik ya di sini ya. lautan, dan tapi saya bangga sih berada di sini. Saya juga bangga Kak. Bangga sekali. Bangga juga. Oke. Cukup ya Kak kita perdananya ya. Benar sekali. Apa yang bisa diambil Kak? Jadi kesimpulannya itu yang bisa kita ambil dari cerita kami berdua. Intinya untuk perempuan jangan menyerah. Jangan ya, tapi jangan ambil kita ya Kak. Atau boleh ada yang mau ambil kita? Boleh. Maksudnya kalau misalkan mau pilih pasangan, kita harus bercermin dulu. Kita harus belajar memperbaiki dulu supaya nanti yang datang sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Dan itu sih sebenarnya yang paling penting. Iya. Untuk perempuan, jika emang suka bekerja, tetaplah semangat untuk mencari pekerjaan. Semangat. Perempuan Kamu.